Ini tesis saudara kan, usulan penelitian saudara kan. Judulnya di sini usulan penelitian tesis. Pertanyaan saya, tunjukkan di sini ini berbeda dengan usulan penelitian skripsi. Di mana bedanya? Teori dan metodologinya. Teori SEMA itu bisa dipakai di skripsi juga. Metodologi, oke, bagian mananya? Metodologi pada bagian pengumpulan datanya. Pengumpulan data tidak, wawancara bisa, S1, S2, S3, ya FGD bisa, kuesioner bisa semua, data sekunder bisa, dokumenter bisa sama. Ya, saya apresiasi saudara sedang berpikir, tapi saudara tidak bisa menunjukkan di dalam tesis saudara ini bedanya dengan skripsi. Ya, saya hanya buka bab 1 saja. Perhatikan saudara. Perbedaan ini saudara kebetulan banyak supporter ini. Harusnya saudara lebih semangat ini ya. Supporter mudah-mudahan juga kita sama-sama paham. Secara umum perbedaannya adalah kedalaman analisa. Nah, ini mungkin ada di dalam pikiran saudara ada. Oh, kedalaman analisanya Pak, kedalaman ilmunya. Tapi di mana menunjukkannya? Di tujuan penelitian. Buka tujuan penelitian saudara. Coba buka. Buka tujuan ini, buka di sini aja. Ya, apa tujuannya? Halaman 15. Kalau hanya mengetahui, saya mengatakan itu skripsi. Walaupun memang ada yang mengatakan mengetahui itu tujuan akhirnya. Ya memang namanya knowledge. Pengetahuan itu tahu, tapi ada yang disebut pengetahuan tingkat kedalaman berpikir. Satu kita mengetahui, ya. Yang kedua itu kita menganalisa, yang ketiga kita mengevaluasi. Nah, saudara harusnya tambah ini, mengetahui, menganalisa, mengevaluasi. Walaupun saudara ada menyebut di maksudnya, tapi tujuannya yang paling penting. Ya. Yang kedua, saya mengatakan, saya lihat dari subbab ini saja, tujuan ini masih skripsi ini. Mengapa? Sebab tujuan akhir dari tesis itu adalah pengembangan pendekatan, metode baru, cara baru, atau implikasi kebijakan. Kalau S3 mengembangkan teori baru, oke, S2 tidak usah. Tapi harus mengembangkan pendekatan baru, cara baru, metode baru, memperbaiki ini. Begitu loh tesis itu. Memperbaiki cara mengoptimalisasi pelayanan air bersih. Nah, tidak saudara cantumkan, hanya mengidentifikasi tantangan dan hambatan. Seharusnya ada mengembangkan metode atau pendekatan baru, atau mengevaluasi kebijakan pelayanan air bersih itu. Dievaluasi, nanti ada rekomendasinya. Begitu loh tesis. Ya, ini baru bab 1. Harus paham betul. Pertanyaan saya berikutnya, untuk apa kita melihat penelitian terdahulu? Selain itu, untuk apa? Ya, referensi itu banyak tuh, pergi ke perpustakaan sana referensi semua. Apalagi? Saya bantu, pertanyaannya saya rubah. Apa yang saudara cari dengan mengkaji penelitian terdahulu? Apa yang saudara cari secara substansi? Belum tahu kan jawabannya. Yang kita cari adalah gap research. Saudara harus berperan sebagai seorang peneliti yang sedang mencari celah penelitian. Nah, sekarang kalau saya tanya apa gap research saudara dengan
4 penelitian terdahulu. Ini sedikit, 10 minimal, ya, 10. Dan ini juga semua fokusnya evaluasi efektivitas. Kalau sekarang saya tanya, jadi apa gap riset yang saudara temukan dari melihat 4 saja ini dulu? Nggak ketemu? Ya karena kurang banyak. Harus dicari dong gap risetnya. Kalau penelitian ilmu ini berkembang terus karena celah-celah pengetahuan itu diisi oleh para ahli, para peneliti. Kalau ini sudah pernah diteliti, ya tidak terlalu istimewa. Cari, kan saudara juga sudah membandingkan. Sayangnya saudara hanya menjelaskan metodenya ini, lingkupnya ini, kesimpulannya ini, tapi dengan penelitian yang akan saudara lakukan tidak saudara lakukan, tidak saudara jelaskan. Saran saya ini diperbanyak jadi 10, kemudian akhiri dengan gap riset saudara, ya. Sekarang begini, saudara mengatakan ingin mencari optimalisasi menggunakan teori SEMA, ingin mencari efektivitas, efisiensi, betul ya? Coba kalau saya bertanya sekarang, efisiensi itu salah satunya saudara tulis di sini. Saya nggak ngarang, saya buka dari saudara sendiri saja. Efisiensi SDM, efisiensi penggunaan perlengkapan, efisiensi anggaran, betul ya? Sementara metode penelitian saudara kualitatif. Pertanyaan saya, bagaimana caranya saudara mengevaluasi efisiensi dengan metode kualitatif? Efisiensi itu apa? Oke, kita mundur dulu. Efisiensi itu apa? Iya, penghematan penggunaan sumber daya kan? Nah, kalau efektivitas sudah tahu terkait dengan pencapaian tujuan. Ya, efisiensi penggunaan sumber daya. Oke, SDM boleh bisa dijelaskan. Tapi bagaimana caranya mengukur efisiensi penggunaan anggaran dengan metode kualitatif? Kualitatif itu saudara tahu, interpretasi makna. Sedangkan kuantitatif itu angka-angka. Nah, jadi pertanyaan saya, dengan metode saudara ini nggak bisa menjawab efisiensi. Kecuali saran saya berikutnya, kalau ini mau berkualitas, dirubah jadi mix method. Dirubah ya, ini mix method kualitatif dan kuantitatif, karena saudara sendiri yang menyebutkan. Ada tadi presentasi saudara ada juga kan, coba tampilkan tadi yang desain penelitian. Ya, desain itu bullet nomor 4, efisiensi pengelolaan sumber daya. SDM oke, infrastruktur oke. Mungkin dengan data kerusakan aja bisa. Anggaran bagaimana? Pasti saudara akan menilainya dari data kuantitatif. Rugi berapa, untung berapa, betul tidak? Jadi desain penelitian saudara ini baru 50%. Kalau saudara bilang fenomena itu tadi, belum bisa menjawab. Itu pun kalau saudara lakukan dengan benar penelitiannya. Ini desainnya aja sudah tidak tepat. Cukup ya? Ya, oke, cukup sampai di sini. Tetapi setelah keluar dari sidang ini, poin-poin itu akan ketemu lagi dengan saya, harus saudara perbaiki. Ini soal kualitas, ya. Ini kebetulan rekan-rekan hadir. Yakinlah bahwa kalau kita menjadi master, punya kualitas, pasti ada tempat kita di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat, di dalam perpolitikan. Yakinlah itu, ya, iya kan? Ya, saudara juga bisa lebih naik lagi. Dan kegembiraan dosen itu kalau mahasiswanya bisa lebih baik, lebih berkontribusi di masyarakat.